Dino berdiri di depan gedung pencakar langit itu, mengenakan seragam abu-abu sederhana dan sepatu lusuh yang warnanya mulai pudar. Kantor baru ini, PT Gravita Solusi, tampak megah dari luar. Kaca-kaca besar memantulkan cahaya matahari pagi, mobil-mobil mewah keluar masuk pintu lobi, dan orang-orang dengan pakaian rapi berjalan cepat sambil membawa berkas-berkas. Tidak ada satupun dari mereka yang melirik Dino, yang tampak seperti sekadar bayangan di trotoar. Dino menarik napas panjang, memantapkan langkahnya masuk ke dalam, sambil mengingat lagi niat awalnya, untuk melihat siapa sebenarnya yang pantas berdiri bersamanya membangun masa depan perusahaan ini. Begitu melangkah ke dalam, kesibukan langsung menyergap pandangan matanya. Resepsionis yang berbicara ketus, manajer-manajer muda yang berjalan dengan dada membusung, dan suara-suara telepon yang tiada henti berdering. Seorang staf HRD setengah melirik Dino dan menunjuk tanpa berkata apa-apa ke arah lift barang, menyuruhnya naik ke lantai 12. Tanpa banyak protes, Dino mengikuti arah tersebut, mengangkat keranjang alat-alat bersih-bersihnya. Begitu keluar dari lift, ia langsung dihadapkan pada pemandangan yang tidak asing baginya. Meja-meja kerja berderet, wajah-wajah sibuk menatap layar, dan aroma kopi yang menguar di udara. Namun di balik semua kesibukan itu, ada aura ketidaksopanan yang terasa tajam seperti duri, meski belum diucapkan. Dino mulai bekerja membersihkan sudut-sudut ruangan, mengganti galon air, dan membawakan kopi untuk rapat divisi. Namun hampir semua karyawan memperlakukannya seolah-olah ia tidak ada. Ada yang melemparkan berkas ke mejanya tanpa bicara. Ada yang memanggilnya dengan jentikan jari, seolah-olah ia seekor pelayan tanpa harga diri. Paling parah adalah seorang supervisor pemasaran, pria muda berkacamata mahal, yang membentak Dino hanya karena kopi yang dibawakannya kurang panas. "Apa susahnya sih? Cuma disuruh bikin kopi," katanya lantang, disaksikan banyak pasang mata yang hanya tertawa kecil tanpa berani membela. Dino menunduk sopan, menahan amarah yang mendidih di dalam dadanya. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak wajah-wajah yang menunjukkan warna aslinya. Ada staf yang suka memamerkan koneksi keluarganya, seolah-olah prestasinya adalah warisan, bukan hasil kerja keras. Ada manajer divisi yang berpura-pura ramah di depan bos, tapi memperlakukan staf junior dan office boy seperti debu. Dino mencatat semuanya dalam diam, menghafal nama demi nama, sikap demi sikap. Baginya, ini bukan soal dendam. Ini soal keadilan yang akan ditegakkan pada waktunya. Namun di balik semua sikap buruk itu, ada pula rasa penasaran dalam dirinya. Adakah masih tersisa manusia yang memegang integritas di tempat ini? Pada suatu sore, ketika Dino sedang mengepel lantai di dekat lobi, matanya tertumbuk pada sebuah figura besar di dinding. Di dalamnya terpampang kata-kata dengan huruf emas tebal. "Integritas adalah fondasi kami." Dino memandang tulisan itu lama sekali, lebih lama daripada siapapun yang mungkin pernah memperhatikannya. Ironis, pikirnya. Kata-kata itu terpajang megah di dinding, tapi nyaris tidak ada yang benar-benar menghidupkannya dalam keseharian. Hampir semua di kantor ini tampak lebih peduli pada citra ketimbang nilai sejati. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Dino duduk sendirian di ruang pantry kecil, ditemani secangkir teh hangat. Ia menuliskan catatan kecil di buku saku usangnya, nama-nama, kejadian-kejadian, sikap-sikap yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Tidak ada kamera pengintai yang lebih tajam daripada mata seorang manusia yang tahu apa yang ia cari. Dino tahu, dalam waktu dekat, akan tiba hari di mana semua topeng akan terlepas. Tapi ia juga tahu, sebelum hari itu tiba, ia harus tetap menjadi bayangan. Tetap menjadi si tak penting, yang tidak diperhitungkan siapapun. Sambil mengepel lantai, ia berhenti sejenak di depan ruang rapat utama. Melalui kaca bening, ia bisa melihat kursi-kursi kosong berjajar rapi, seolah menunggu hadirnya seseorang yang akan mengubah segalanya. Dino tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seorang pria yang tahu bahwa kadang, untuk membangun sesuatu yang benar-benar kuat, seseorang harus terlebih dulu bersedia dihina,
diremehkan, dan menjadi bayangan. Pagi itu, Dino kembali dengan langkah ringan, membawa alat bersih-bersih seperti biasa. Namun kali ini, pandangannya lebih tajam, lebih penuh makna. Ia bukan lagi sekadar mengamati siapa yang kasar dan siapa yang sopan. Kini ia mulai menyusun potret utuh tentang siapa yang tulus dan siapa yang berwajah dua. Setiap senyuman yang terlalu manis, setiap ucapan yang penuh basa-basi, ia bedah maknanya dalam diam. Dalam waktu singkat, ia tahu bahwa ada beberapa orang yang hanya bersikap manis di depan atasan, tapi di belakang memperlakukan yang lemah seperti kotoran. Dino berjalan menyusuri koridor kantor itu, diam-diam menjadi mata yang mencatat segalanya. Saksi bisu dari karakter-karakter yang mungkin selama ini tersembunyi di balik topeng pekerjaan dan jabatan. Suatu siang, Dino menyaksikan sebuah adegan yang menguatkan dugaannya. Di ruang pantry, seorang junior marketing baru dimarahi habis-habisan oleh seniornya hanya karena salah memasukkan data ke dalam laporan. Padahal kesalahan itu kecil, bisa diperbaiki dengan mudah. Yang membuat hati Dino mengeras adalah bagaimana si senior itu berteriak, menghina, bahkan mempermalukan sang junior di depan umum. Tidak ada satupun yang membela, semua hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Dino, yang saat itu sedang menuangkan kopi ke dispenser, hanya menoleh sekilas tanpa berkata apa-apa. Ia tahu hari perhitungan belum tiba, tapi dalam hatinya, nama si senior itu sudah masuk daftar hitam. Namun tidak semua pemandangan membuat hatinya getir. Ada momen-momen kecil yang menghangatkan hatinya, seperti saat seorang karyawan muda bernama Rina, staf administrasi biasa, selalu menyapanya dengan senyum tulus setiap pagi. Rina bahkan tak segan-segan membantu Dino membawakan galon air baru ke pantry tanpa merasa risih. Ketika Dino menjatuhkan beberapa berkas yang tidak sengaja ia pegang, Rina pula yang membantunya memunguti satu persatu tanpa ragu. Tidak ada kamera, tidak ada bos yang melihat. Hanya dua manusia biasa, berinteraksi atas dasar hormat, bukan kepentingan. Bagi Dino, itu lebih berharga daripada ribuan kata manis di rapat-rapat. Di sudut lain kantor, Dino juga berteman baik dengan Pak Rahmat, satpam senior yang sudah lebih dari 15 tahun bekerja di situ. Pak Rahmat memperlakukan semua orang dengan sama, penuh hormat, penuh sopan santun, tanpa memandang jabatan. Kadang, di waktu istirahat, Dino duduk bersama Pak Rahmat di pos kecil depan kantor, berbagi nasi bungkus sederhana. Dari obrolan ringan mereka, Dino banyak mengetahui tentang sisi gelap kantor itu, tentang perebutan jabatan, tentang proyek-proyek penuh manipulasi, dan tentang betapa banyak orang yang berubah menjadi serigala ketika berurusan dengan kekuasaan. Setiap cerita yang keluar dari mulut Pak Rahmat menjadi bahan bakar tambahan dalam penilaian Dino. Suatu malam saat hampir semua karyawan sudah pulang, Dino sengaja berlama-lama di kantor. Ia melihat seorang manajer muda yang selama ini tampak berwibawa, menyelinap ke ruang server dan mengutak-atik sesuatu. Dengan sigap namun diam-diam, Dino mencatat waktu, tempat, dan apa yang dilakukan si manajer itu. Ia tidak butuh bukti fisik untuk sekarang. Yang ia butuhkan hanyalah memastikan siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang pantas diturunkan sebelum mereka merusak lebih banyak hal. Setiap gerakan kecil, setiap kata yang terucap saat mereka merasa aman dari pengawasan menjadi bagian dari peta besar yang sedang Dino susun. Hari-hari berikutnya, suasana kantor semakin menunjukkan wajah aslinya. Karyawan-karyawan yang merasa aman di bawah pelindung statusnya semakin berani menunjukkan taring. Beberapa bahkan terang-terangan mencibir Dino di hadapan rekan-rekannya. OB tuh, ya OB aja. Jangan sok-sokan deket sama admin, ujar seorang dari divisi keuangan sambil tertawa lebar, tanpa menyadari siapa yang sedang mereka hina. Dino hanya tersenyum kecil, membiarkan diri menjadi sasaran hinaan. Ia tahu, di dunia ini, kejujuran seseorang lebih terlihat saat mereka merasa di atas angin, saat mereka percaya bahwa tak ada konsekuensi dari keangkuhannya. Sampai akhirnya, di tengah rutinitas yang membosankan itu, sebuah email masuk ke seluruh karyawan. Judulnya singkat namun mengundang rasa penasaran.
Pengumuman penting, wajib hadir rapat, akbar besok pagi. Tidak disebutkan siapa pengirimnya, hanya inisial. DP. Karyawan kantor mulai bergosip. Ada yang bilang ini audit internal. Ada yang mengira investor besar akan datang. Tak ada yang mencurigai bahwa pengirim email itu adalah si office boy yang selama ini mereka injak-injak martabatnya. Dino, di balik meja pantry yang kosong, hanya menatap layar ponselnya dengan senyum tipis. Waktunya sudah dekat. Topeng-topeng itu akan segera jatuh. Pagi itu, suasana kantor tidak seperti biasanya. Semua orang datang lebih pagi dari biasanya, berdandan lebih rapi, bicara lebih pelan. Spekulasi tentang rapat akbar yang akan digelar pagi ini membuat ruangan terasa lebih sesak dari biasanya. Beberapa manajer sibuk merapikan slide presentasi mereka, berharap bisa menunjukkan performa terbaik. Sebagian karyawan sibuk bergosip. Katanya ini audit dari pusat. Mungkin investor besar mau ambil alih perusahaan kita. Atau jangan-jangan CEO baru mau perkenalan. Namun tak satu pun dari mereka menyebut nama Dino. Bahkan saat ia lewat membawa nampan berisi air minum ke ruang rapat, tidak ada yang melirik lebih dari 1 detik. Ia masih dianggap tak lebih dari bayangan. Seorang office boy tak bernama yang tak punya tempat di meja diskusi. Ruangan rapat besar mulai terisi penuh. Nama-nama penting sudah duduk di kursinya masing-masing, lengkap dengan laptop, catatan, dan ekspresi siap menyambut atasan yang katanya akan melihat siapa yang layak dipertahankan. Lalu, pintu terbuka. Semua menoleh ke arah pintu dan diam. Yang masuk hanya Dino, masih dengan seragam abu-abu dan langkah tenang. Beberapa tertawa kecil, beberapa berbisik, "Dia ngapain masuk ke sini?" Namun Dino tak menghiraukan. Ia maju ke depan ruangan, berdiri di depan layar proyektor, dan dengan suara datar namun tegas berkata, "Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu siapa saya sebenarnya." Seluruh ruangan terdiam. Dino mengeluarkan selembar kartu identitas dari saku belakangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kartu itu bertuliskan, Dino Prasetya, CEO dan founder PT Gravita Solusi. Beberapa orang langsung tersentak. Ada yang menatap tak percaya, ada yang saling pandang. Rina, si staf admin yang selalu sopan pada Dino, menutup mulutnya karena terkejut. Sementara itu, supervisor marketing yang pernah membentak Dino menunduk pelan-pelan, pucat. Dino melanjutkan dengan tenang, "Saya menyamar sebagai office boy selama 1 bulan terakhir, bukan untuk menguji pekerjaan kalian, tapi untuk melihat siapa kalian saat tidak diawasi. Siapa kalian saat berhadapan dengan orang yang tidak bisa membalas." Layar proyektor menyala, menampilkan catatan-catatan Dino selama 1 bulan terakhir. Tidak ada rekaman kamera, tidak ada pengintaian ilegal, hanya rangkaian kejadian, nama, dan sikap. "Ini adalah potret karakter kita," kata Dino. Matanya menyapu seluruh ruangan. "Bukan dari laporan kerja kalian, tapi dari cara kalian memperlakukan orang yang kalian anggap tidak penting." Ia lalu mulai menyebutkan nama-nama satu persatu. Beberapa di antaranya langsung diberhentikan hari itu juga karena perilaku yang bertentangan dengan nilai perusahaan. Tidak ada pembelaan, tidak ada argumen. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah yang baru, kali ini benar-benar menunjukkan rasa takut. Namun tidak semua nama yang disebut dalam ruangan itu adalah buruk. Dino memanggil Rina ke depan. Ia memuji ketulusannya. Sikap profesional yang tidak berubah walau di hadapannya hanya ada seorang office boy. Ia pun memanggil Pak Rahmat, si satpam senior, dan memberinya penghargaan khusus sebagai teladan moral perusahaan. Nilai sebuah perusahaan tidak terletak pada produk yang dijual, tapi pada manusia yang hidup di dalamnya, ujar Dino, yang kini tidak lagi berdiri sebagai bayangan, tapi sebagai pemilik suara tertinggi di ruangan itu. Sekali lagi, banyak yang menunduk, bukan karena hormat, tapi karena malu. Karena hari itu, mereka akhirnya melihat diri mereka sendiri dari cermin yang tidak bisa mereka pecahkan. Setelah pengumuman selesai, ruangan tetap sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya sunyi yang tebal seperti kabut.
Dino menatap keluar jendela ke gedung-gedung tinggi yang dulu ia bangun dari bawah. Ia tahu membersihkan kantor bukan soal mengepel lantai, tapi menyingkirkan kerak yang menempel di hati manusia. Ia tahu tidak semua bisa ia ubah, tapi hari itu ia sudah menyampaikan pesan yang paling penting dalam hidupnya, bahwa kekuasaan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diuji, dan bahwa nilai sejati seseorang terlihat saat mereka yakin tak ada yang sedang menilai. Di akhir rapat, Dino melepas seragam abu-abunya dan menggantinya dengan jas hitam sederhana. Ia tidak ingin terlihat lebih hebat dari yang lain, hanya lebih bertanggung jawab. Ia berjalan keluar ruangan diiringi pandangan kosong para karyawan. Rina dan Pak Rahmat menyusulnya, bukan sebagai penjilat, tapi sebagai manusia yang memang layak berdiri di sisinya. Di lorong panjang menuju lift, Dino berhenti sejenak di depan figura bertuliskan, "Integritas adalah fondasi kami." Ia menatap tulisan itu sekali lagi, kali ini bukan dengan senyum pahit, tapi dengan senyum kecil penuh kepastian.